Di depan itu jembatan Ngapak ya. Nah, setelah jembatan adalah wilayah Kabupaten Kulon Progo. Kita akan menuju ke pusat kuliner yang letaknya ada di Nanggulan, Kulon Progo, yang menuju ke arah barat ini. Mari. Jumpa lagi dengan Om Pun Channel. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan dimudahkan segala urusannya. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Sekarang saya ada di daerah Nanggulan, masuk Kabupaten Kulon Progo ya. Jadi Nanggulan itu Kapanewon yang letaknya kira-kira di timur laut Kabupaten Kulon Progo, jadi di lor wetan. Di utaranya Nanggulan ini ada Kapanewon Kali Bawang. Nah, di Nanggulan ini ada kawasan yang menarik karena banyak sekali pusat-pusat kuliner atau warung-warung makan, restoran dan sejenisnya di jalur Nanggulan lurus ke barat nih, di Bangjo Nanggulan lurus ke barat. Nanti di sana kita akan menemui banyak sekali warung makan, kuliner, restoran dan sejenisnya. Nah, itu kebetulan Bangjonya hijau ya. Kita mudah-mudahan tidak ke stop yang merah. Kita akan lurus ya, kita percepat sedikit ya. Dari perempatan Kendang Nanggulan ini, kalau ke selatan terus tembus ke Jalan Nasional Yogyakarta, kemudian ke kanan itu jurusan ke Bandara JIA. Sedangkan dari perempatan Kendang Nanggulan ini ke utara itu bisa sampai ke Candi Borobudur. Jadi jalur kuliner ini dekat dengan jalur dari Bandara JIA ke Candi Borobudur, karena dari Bandara JIA ke Candi Borobudur untuk sementara ini masih lewat jalur di Nanggulan ini. Tempatnya relatif sejuk karena menuju ke daerah pegunungan ya, agak nanjak sedikit. Nanti kalau udah sampai ke barat sana pemandangannya cukup indah. Nah, ini di pasar. Kiri saya tadi pasar ya. Nah, di sini sudah mulai ada kuliner. Yang terdekat di daerah sini agak masuk sedikit ya, itu ada kuliner. Geblek pari ya. Kemudian ada juga di depan sana ini pada bakso juara, banyak sekali di sini. Kalau mau kita sebutkan satu persatu mungkin tidak bisa semuanya ya, karena ada yang kelewatan. Nah, ini udaranya sejuk, udah mulai terasa, agak naik turun juga nih jalannya. Jadi kalau ini lurus nanti bisa sampai ke Gua Kiskendo. Di sana ada pertunjukan tari Sugriwa Subali ya, tiap hari tertentu ya, tiap tanggal tertentu. Kemudian juga ada lagi objek wisata di sekitar Gua Kiskendo itu banyak sekali. Jalurnya nih, satu jalur ini. Nah, di kiri ini juga warung makan ya, bakso ya. Kemudian di depan sana ini banyak sekali mobil-mobil itu. Banyu Bening namanya. Oke, kita akan terus ke arah barat ya.
Jadi kuliner ini memang perkembangannya hampir bersamaan dengan pesannya perkembangan pariwisata. Jadi itu memang mendukung ya. Jadi ada pariwisata, ada kuliner, karena di sini banyak sekali objek wisata. Nah, ini juga ada kopi klothok menoreh ya di kanan saya. Jadi pariwisata itu boleh dibilang berkembang pesat sekarang ini. Di mana-mana, terutama di daerah istimewa Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata ya. Nah, ini udah mulai agak menanjak nih. Jadi ini kanan saya Singkung Valley, objek wisata yang lewat atau yang ada di sekitar sini banyak sekali. Yang jalurnya lewat sini. Ini warung kalian. Dan di depan sana itu Dadap Semilir, kanan jalan ya, kirinya Kopi Ampirono. Nah, masing-masing tempat makan atau restoran itu menawarkan keunggulannya masing-masing. Nah, ini jalannya udah mulai agak menanjak ini. Di sini menawarkan pemandangan yang menarik karena ada pegunungan menoreh ya. Sebagai, nah itu ada papan nama Gua Maria Lawaningsih, Lawangsih ya. Objek wisata di sini banyak sekali ya. Nah, ini kalau ke kanan juga ada pemandangan yang menarik. Nah, di sini ada Kopi Ingkar Janji kanan saya. Nah, di depan tuh pegunungan menoreh. Pemandangannya indah sekali ya, teman-teman ya. Dan udaranya terasa agak dingin. Dan memang dengan adanya banyak objek wisata di pegunungan menoreh, itu memicu tumbuhnya kuliner ya. Nah, pegunungan menoreh itu memang potensial sekali karena dekat dengan, sebelah utaranya adalah dekat dengan Candi Borobudur, kemudian sebelah selatannya dekat dengan Bandara YIA. Nah, sebagian dari jalan tol itu juga melewati sebagian dari pegunungan menoreh di sisi selatan ya, di daerah Nanggulan. Ya, memang banyak sekali potensi wisata maupun potensi ekonominya. Nah, ini nanjak tinggi ya teman-teman. Nanjaknya cukup tinggi di sini. Ini ada lagi dapur kayangan ya. Kemudian ada lagi, semuanya banyak sekali di sini. Rumah makan itu. Ini nanjak lagi ya. Ini jadi yang pakai motor maupun mobil harus dipastikan remnya harus kuat ya. Kemudian mesinnya juga harus kuat untuk nanjak. Karena jika tidak kuat cukup berbahaya. Rem dan mesin harus kuat untuk nanjak. Dan yang nyetir juga sudah harus ahli ya. Karena di tanjakan begini mengoperasikan, terutama yang mobil manual ya, itu mengoperasikan mobil manual ini harus betul-betul sudah ahli. Nah, ini perjalanan di pusat kuliner dari arah barat ya,
Kalau yang tadi dari arah timur. Wah, ini jalannya menurun cukup tajam ini. Ini remnya harus betul-betul pakem ya. Nanggulan dari sini 3,3 kilo. Jadi 3/3 kilo. Nah, ini ke kiri juga ada restoran, apa itu namanya, dapur kayangan ya, dapur kayangan. Nah, ini mengarah ke timur ya. Jadi bagi pemirsa yang belum tahu, di Kulon Progo ini ada kawasan pusat kuliner ya, yang cukup banyak macam dan ragamnya. Jadi mungkin di sini satu-satunya ya di Kulon Progo yang di luar Kota Wates ya. Karena kalau di Kota Wates kuliner banyak sekali ya, wajar karena di kota ya. Tapi ini di pedesaan, di jalan arah ke objek wisata. Nah, di depan itu tadi udah kita lewati ya. Pemandangannya cukup menarik dan banyak fasilitasnya itu. Ada tempat mainan anak-anak juga. Ini agak nanjak sedikit. Di hampir setiap wilayah ada pusat kuliner ya. Jadi misalnya kalau di Bantul itu Ingkung, itu di daerah Pajangan itu ada Ingkung, pusat Ingkung. Kemudian kalau di kota Jogja, selain di tempat lain itu ada pusat kuliner yang terkenal itu gudeg ya, itu di Wijilan. Kemudian kalau jajan-jajan kuliner ya, jajan pasar itu di Beringharjo banyak. Tapi kalau di kota memang merata ya. Ini jalannya menurun teman-teman. Ini pertumbuhannya selalu bertambah ya, rumah-rumah makan yang baru itu. Ini kalau musim liburan di sini selalu penuh pengunjungnya. Semuanya memakai nama, banyak yang memakai nama Menoreh karena ini memang di lereng pegunungan Menoreh. Jadi kalau usaha kuliner itu memang usaha yang modalnya relatif kecil ya, tetapi padat karya, istilahnya itu padat karya itu tenaganya yang banyak ya. Di depan ini ada pusat kuliner lagi, Banyu Bening, gitu. Tadi udah kelewatan ya. Oke, demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada informasi yang kurang bisa dilengkapi di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya.